Baik, sekarang kita akan melakukan bukan konversi ya istilahnya, dari flowchart yang udah kita buat ini kita jadikan sebagai coding yang ada di dalam Animate ya. Ini total ada cuma 92 ya, cuma ada 92 baris aja. Ini juga karena tata letaknya ya, kalau dibikin lebih rapi lagi mungkin lebih banyak, tapi nggak usah takut ya, karena ini sebenarnya cuman banyak kopas-kopasnya. Nah, di awal ini kita mendeklarasikan variabel posisi awal objek. Ada set variabel x dan y dari si objek. Nah, sebelum kita mendeklarasikan posisi awal objek, otomatis sebenarnya kita harus mendeklarasikan si posisi itu sendiri. Makanya di sini ada variabel objek original x ya, yang nilainya adalah tipe datanya adalah number, yaitu berarti angka ya. Ada variabel objek original y, kemudian ada variabel counter suksesnya ya. Jadi untuk tadi ngecek apakah sudah sukses semua objeknya itu atau belum ya, itu kita set dulu di awal. Jadi sebenarnya di sini bisa langsung kita kasih aja di sini ya, misalkan sama dengan 0 itu, kemudian sebelah sini variabel jumlah objeknya itu sama dengan 5. Oke, ini fungsinya nanti untuk perulangan. Nah, boleh seperti ini dituliskan ya, atau ditambahkan di sini. Jadi sama aja. Ini kalau udah ditambahin di sini, berarti di sini bisa kita delete. Oke. Kemudian kita juga mendeklarasikan variabel posisi awal objeknya. Nah, penulisan deklarasi variabel ya selalu seperti ini. Ada var, kemudian ini ada nama instance dari si movie clip kita ya. Ini kan namanya nama variabelnya ya, istilahnya nama variabelnya itu kita dapat dari nama instance klipnya. Oke, kemudian di sini ada tipenya number. Nah, di sini ini juga nama instance klip kita dot x. Nah, ini artinya mengambil posisi x gitu. Oh, sorry, ini bukan nama instance. Yang ini adalah nama variabel baru ya, sorry. Jadi ini var, ada tulisan var, ini udah jelas. Kemudian ini ada nama variabelnya. Kemudian ini ada tipe datanya, terus ada sama dengan, ini baru nama instansnya. Ini nama instannya, kemudian .x. Ini berarti kita ngambil posisi x-nya dari si nama instan ini. Seperti itu ya. Dan ini kita set dulu semuanya. Ada singa, posisi XY singa, posisi XY monyet, posisi XY gajah, XY buaya, dan XY-nya jerapah. Seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian ini ya ada singa button mode true, singa at event listener, mouse event, mouse down, mouse up. Oke, jadi di bagian sini itu kita juga set ya, melakukan setting bahwa si singa tadi yang udah kita buat ya, movie clip singa yang udah kita buat tadi, ini nama instance juga ya. Itu kita bikin true button modenya. Nah, soalnya apa? Buat bisa make add event listener, otomatis button modenya harus dibuat true dulu. Makanya di sini prosesnya adalah kita buat true dulu, baru kita bisa add event listener. Nah, kemudian kita pakai mouse down sama mouse up. Yang artinya apa? Ini ketika diklik ya, ketika mouse-nya diklik, ketika mouse-nya dilepaskan. Ketika mouse-nya diklik, jalankan fungsi pick up object. Ketika mouse-nya dilepaskan, jalankan fungsi drop object. Nah, yang mana nanti fungsi pick up object sama drop object itu ada di bawah nanti ya. Oke, jadi ini semua harus kita set juga, dari singa, monyet, gajah, buaya, jerapah ya, semuanya kita set dulu fungsi mouse down sama mouse up-nya. Nah, kemudian tadi kita juga ada tambahan tombol reset ya, bisa ditambahkan juga di sini. Oke, ketika si reset itu nanti kita tekan atau kita pilih ya, nanti akan menjalankan fungsi reset action.
Oke, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke bagian yang flowchart yang kedua ya, sembunyikan tag sukses dan tombol ulangi, kemudian set posisi objek sesuai posisi awal. Nah, di sini kita punya fungsi namanya reset pos. Nah, ini fungsi reset pos ini udah dipanggil ya, ini dipanggil. Nah, kemudian ini adalah isi dari fungsi reset pos tersebut. Oke. Isinya adalah ini tadi, sembunyikan teks sukses dan tombol ulangi. Nah, sukses.visible sama dengan false. Itu artinya tombol suksesnya ya, visibilitas tombol suksesnya di false dulu, dihilangkan dulu gitu ya. Jangan ditampilkan dulu. Visibilitas dari tombol reset ini dihilangkan dulu gitu ya. Nah, kemudian set posisi objek sesuai posisi awal. Nah, di sini ada instansnya singa.x adalah singa x. Instansnya singa.y ya, posisi y-nya si singa adalah singa y. Nah, ini sebenarnya ngeset aja ya, ngeset. Kalau di atas ini kan cuma nyimpen ya, baru nyimpen, kita mengcapture dan menyimpannya ke dalam variabel ini. Nah, kalau di sini posisinya ini udah kita set gitu. Nanti fungsinya kayak tadi, biar si posisi objek yang ketika kita klik dan drag itu nggak sesuai dengan posisi targetnya, dia akan kembali lagi ke sini. Nah, ini yang bikin dia kembali lagi ke posisinya. Seperti itu. Oke, kemudian di sini juga ada reset, fungsi reset action. Nah, fungsi reset action ini dia akan menjalankan reset pos ya. Jadi dia akan menjalankan ini juga, fungsi dari reset pos. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Ada click and drag objek gambar. Nah, ketika tadi ya di klik atau kita drag si objek yang ada di atas sini ya, yang di atas sini, dia akan bisa jalan, istilahnya bisa kita tarik-tarik gitu. Itu gimana sih? Nah, ini dia ya. Jadi event.target start drag true. Nah, jadi ini harus kita tambahkan ini start drag ini. Kemudian event.target parent add child event.target. Nah, ada objek original x-nya event target.x dan objek original y sama dengan event target.y. Jadi pas posisi kita drag itu ya udah disesuaikan aja sama posisi x dan y-nya. Oke, karena kan kalau waktu kita klik dan drag itu kan posisinya sebenarnya berubah-ubah ya. Nah, itu disimpan ke variabel sementara itu istilahnya. Nah, kemudian di sini ada drop objek gambar. Nah, drop objek gambar, otomatis di sini kita juga membuat sebuah fungsi dari drop objek ya. Ini namanya drop objek. Oke, jadi ini nama-nama fungsinya ini yang kita panggil di atas tadi nih loh ya. Ada pickup objek sama drop objek. Ini penamaannya harus sama dengan yang ada di bawah sini. Oke. Nah, di sini ada event.target stop drag. Nah, jadi intinya ada di sini ya. Kalau yang di pickup objek tadi ini udah mulai start drag, kalau di sini kita stop drag. Jadi udah berhenti stop drag. var matching target name ya. Nah, ini kita deklarasi variabel itu boleh nggak cuma di atas ya. Jadi kita bisa di tengah-tengah seperti ini kita langsung deklarasikan variabelnya, itu juga boleh. Dan itu kayaknya udah di bagian pemrograman harusnya udah ini juga ya, udah cukup paham juga. Nah, var matching target name ini nama variabelnya, tipenya adalah string, sama dengan ya event target name plus drag. Nah, kenapa di sini ada dragnya? Karena untuk penamaan instance yang ada di sini ya, yang saya pakai itu semuanya
seperti ini. Jadi kalau gajah belakangnya ini ada gajah drak. Kalau buaya di sini ada buaya drak. Di sini ada jerapah drak, ada monyet drak sama singa drak. Nah, kalau yang di atas ini instance name-nya ada singa, monyet, gajah ya, jerapah, jadi tanpa drak. Makanya tadi yang ada di bagian yang sini tadi, nah ada event target name ya, jadi ngambil dari si target name-nya plus ada kata-kata draknya tadi gitu. Nah, terus di sini ada deklarasi variabel juga namanya matching target. Nah, ini ada bagian tipe datanya display object ya. Di sini bisa ngambil si variabel matching target name ini tadi. Nah, kemudian ada proses if. Nah, jadi ada pilihannya nih. Pilihannya ini masuk kemana? Nah, ini saya spasi ya. Pilihan if ini ya, jadi satu baris kode ini masuk ke bagian simbol keputusan di sini. Apakah sesuai dengan targetnya? Nah, gitu ya. Jadi if event target drop target tidak sama dengan null dan nah, jadi ada prosesnya, ada lumayan panjang juga di situ. Kayak intinya intinya apa di situ? Kalau memang sesuai target, berarti objek tidak dapat diklik lagi. Nah, di sini kan berarti objeknya dia langsung kita set ya. Kita set ke matching target.x. Nah, di sini matching target.y. Jadi objek tidak dapat diklik lagi. Ini udah posisinya udah di set ya. Oh ini sorry. Ini ya, objek tidak dapat diklik lagi itu adalah yang ini, event target button modenya false. Nah, kemudian posisi objek berubah ke posisi target itu adalah ini, event target.x matching target.x. Nah, ini ya, posisi objek berubah ke posisi target. Kemudian ada counter sukses plus 1. Nah, di sini ada counter sukses plus. Nah, ini berarti nama fungsi ya. Kalau ini berarti nama fungsi. Kemudian ada cek sukses. Nah, nanti cek suksesnya ada di bagian bawah nih. Sebenarnya kalau mau langsung dibikin gitu ya, langsung dibikin sebelah sini juga boleh. Tapi ini kita bikin fungsi sendiri. Jadi ini sebenarnya logika itu tergantung dari programmernya mau gimana ya. Untuk penulisan coding sendiri itu juga nggak ada yang harus begini loh gitu, enggak ya. Jadi kalau punya saya seperti ini, punya kalian bisa jadi lain ya. Nah, itu dia. Oke, else. Nah, else ini adalah menandakan yang di sini tadi ya. Ini kan jika iya ya. Jika sesuai target, maka yang dijalankan ini ya. Objek tidak dapat diklik lagi, posisi objek berubah ke posisi target, sukses plus. Nah, jika tidak, yang ini else, maka ya kembali ke sini. Nah, jadi balikin lagi ke posisi awalnya, objek original X dan objek original Y. Jadi balikin lagi ke bagian sini tadi. Nah, kemudian di sini ada yang function cek sukses tadi ya. If counter sukses sama dengan jumlah objek. Nah, ini kan counter suksesnya tadi di atas itu udah kita set 0 ya. Kita set 0. Nah, ketika kita menjalankan satu kali ya, ketika menjalankan satu kali dan sukses, berarti di sini kan dia jadi 1 ya. Jadi 1. Nah, kalau 1, apakah 1 sama dengan jumlah objeknya 5? Kalau semisal enggak, berarti nanti dia akan prosesnya akan kembali lagi ya. Prosesnya ini akan kembali lagi ke klik dan drag objek seperti itu. Tapi kalau semisal dia masih dia sudah sama ya, misalkan counter suksesnya udah 5 sama dengan jumlah objeknya juga 5, berarti udah semuanya, maka
selesai ya. Selesai, nanti kalau selesai berarti apa? Suksesnya visible, risetnya visible. Jadi kata-kata yang sukses tadi sama tombol risetnya semuanya kita buat true ya. Jadi kita keluarin istilahnya. Oke. Jadi seperti itu ya, hubungan dari flowchart yang kita buat itu bisa berkaitan juga dengan bagian codingannya yang kita bikin di sini ya. Harapan saya sih kalian bisa banyak-banyak belajar lagi ya, karena menurut saya sih coding action script yang ada di Animate ini nggak sesusah kalau mungkin ya di ranah website ya, atau mungkin yang di ranah lainnya. Kalau kalian udah paham yang pemrograman kemarin nih, harusnya menurut saya nggak terlalu susah ya buat kalian, menurut saya ya. Kalau mahasiswa kan biasanya masih daya ingatnya masih tinggi dan masih kreatif banget ya buat bisa bikin coding seperti ini. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.